Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat B3W kanal Dipasena, selamat sore. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita hadirkan Mang Ismet Ironi. Iya. Beliau koordinator bidang HUB Sosmas. Iya, Bang. Apa itu, Mang? Hubungan sosial kemasyarakatan, Bang. Hubungan sosial kemasyarakatan. Kita akan bicarakan ke depan apa-apa saja yang dilakukan oleh bidang kerja hubungan sosial kemasyarakatan ini. Mang Ismet sudah berapa tahun di P3W? Lebih kurang 7 tahun sekarang. 7 tahun ya. Iya. Sebelum kepemimpinan Pak Suratman juga pernah di P3W ya. Dan sekarang sudah 2,5 tahun ya di masa kerja periode ini ya. Iya. Apa saja yang sudah dilakukan P3W berkenaan dengan bidang hubungan sosial kemasyarakatan ini? Iya. Yang kawan-kawan bisa tahu itu, biar tahu mereka apa yang kita lakukan. Iya. Oke. Di bidang sosial kemasyarakatan ini banyak sekali yang kita kerjakan, Pak Napian, dari hulu sampai ke hilir kalau masyarakat. Karena dia berhubungan dengan kemasyarakatan seperti itu. Yang rutin kita kerjakan itu di jalan, baik itu jalan nasional maupun jalan kabupaten yang ada. Kerja di jalan itu maksudnya apa? Minta-minta atau apa kerja di jalan? Kalau kerja jalan ini kita perbaiki jalan nasional. Memperbaiki jalan nasional. Memperbaiki jalan ya? Memperbaiki jalan, seperti itu. Jalan yang diperbaiki itu jalan apa saja? Di mana saja itu? Kalau sini kan ada dua. Satu jalan nasional, yaitu dari pintu gerbang Dipasena ke jembatan Rawajitu Selatan di desa Gedung Karya Jitu, seperti itu. Itu jalan nasional. Jalan nasional. Terus panjangnya jalan ini lebih kurangnya 2 km. 2 kiloan ya. 2 km. Yang jalan nasional itu. Jalan nasional. Terus? Kemudian ada lagi jalan kabupaten ini, Bang. Jalan kabupaten. Kabupaten itu panjangnya itu dari pintu gerbang kita arah ke Sungai Masuji, yaitu di simpangan Bumi Dipasena Abadi. Nah itu lebih dikenal dengan Tanah Merah. Gitu. Itu panjangnya itu lebih kurang 8,14 km. Nah itu panjang. Kemudian ada lagi dari pintu gerbang sampai ke 61 Dipasena, itu panjangnya lebih kurang 8 kilo juga itu, Bang. 8 kilo juga. 8 kilo juga. Nah, kesemuanya ini kita semua, Bang, yang memperbaiki jalan ini. Oh, jadi kurang lebih kan ini 8,8, 16, jadi hampir 20 kilo. Iya. Kenapa P3W yang kerjain? Ya harus, Bang. Kenapa itu? Ya ini yang dibilang orang itu nggak dimakan mati mah, nggak dimakan mati bapak. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita nggak P3W sendiri nggak memperbaiki jalan itu rusak, Bang. Rusak. Nah sementara kita menunggukan dari pemerintah itu belum ada untuk jalan yang kita sebut tadi seperti itu. Belum turun-turun. Jadi terpaksa nih kan kita. Terpaksa kita yang menarik P3W ini. Nah yang jelas P3W itu kalau per bulannya untuk memperbaiki jalan ini, jalan nasional ini per bulan itu kita pakai batu sabes nih, Bang. Batu sabes lebih kurang itu 5 mobil lah, 5 mobil tronton itu, Bang. Setiap bulannya? Setiap bulannya itu. Setiap bulan 5 mobil? Minimal 5 mobil seperti itu. Batu sabes? Batu sabes. Ini dalam satu mobilnya tuh 21 kubik gitu, Bang. 21 kubik. 1 kubik. Jadi harga itu lebih kurang itu 5 juta satu mobil. Satu mobil. Bukanlah jauh. Kita kan didatangkan dari mana? Didatangkan dari Prensewu sana, Bang. Kadang-kadang kita juga ngambil dari daerah sebelum Panjang, Bang. Daerah situ ambil situ juga kita. Yang mana kalau kita telepon yang bisa ngantar itu yang kita mintain dulu. Karena kadang-kadang sulit juga dapat ya, Bang, karena berhubung jauh, orang kadang-kadang malas ngantarin kita karena jauh. Jalannya rusak pula. Jalannya rusak.
Nah kita P3W itu harus benarin jalan ini mau tidak mau. Mau tidak mau. Oh, kenapa? Kalau nggak kita benarin jalan ini rusak, berlubang dalam. Nah, karena dia masih tanah sifatnya. Nah, untuk pakan kita dari luar tidak bisa masuk untuk pakan udang. Obat-obatan juga. Nah, kemudian dari dalamnya udang kita nggak bisa keluar. Kalau jalan ini sendiri nggak P3W benarin. Seperti itu. Kalau yang sakit? Orang sakit juga nggak seperti itu. Orang lahirin apa lagi? Apa dia lagi lahir ini ada cerita. Nah, kalau 3 tahun yang lewat itu kita masih punya mobil ambulan karena belum ada bantuan dari pemerintah. Kita berdiri sendiri, kita berdikari itu mobil Luxio kita buat ambulan itu. Nah di situ banyak cerita itu bang. Tengah malam kita di bel, Pak Ismet tolong dulu, istri kita ini mau melahirkan nih Pak Ismet. Gimana ambulan kita siap Pak? Kadang jam 1 malam kita harus siap. Nah zaman itu juga pakai ponton. Nah, belum ada jembatan. Belum ada jembatan waktu itu. Ya suka dan dukanya luar biasa waktu itu bang. Cuman apa? Tetap P3W itu melayani anggotanya. Oh, tidak ada supaya jangan ada kesulitan dalam transportasi. Walaupun dalam keadaan darurat. Darurat. Bukan saking maunya, bukan saking adanya. Ya, iya. Tapi karena terpaksa. Terpaksa kita adakan walaupun nggak ada. Termasuk memperbaiki jalan ini. Seperti itu bang. Seperti itu bang. Kalau berarti 5 juta kali 5 berarti 25 jutaan. 25 sampai 30 jutaan. Belum peralatan-peralatan lain karena kita butuh gelang, minyak, operator. Kan kita pakai juga alat berarti juga. Iya. Kita pakai alat berat, kita grader bang. Nah, untung kita ada grader kita itu. Kalau nggak ada grader itu selesai lah kita bang. Termasuk kadang-kadang ada juga mobil-mobil yang kepater, kebebes juga terpaksa kita. Terpaksa kita keluarkan alat berat eskavator loh bang. Eskavator juga. Nah kalau mau kita paksakan narik mobil ini pakai grader ini rusak barang kita bang. Karena bukan tipenya untuk narik-narik seperti itu. Oke. Nah jadi kita keluarkan alat berat kita eskavator. Dan kenapa jalan ini yang saya kembali lagi, kenapa jalan nasional dan jalan kabupaten ini kita yang lakukan, Bang? Saya mau ingin dalami lagi itu kenapa P3W yang terpaksa dananya? Jadi itu tadi Pak, kalau bantuan mestinya itu pemerintah yang bangun mestinya. Nah itu tadi udah saya bilang. Mungkin karena kesulitan dana mereka atau apa gitu ya? Nah, saya kira nggak mungkin lah Bang kalau kesulitan dana. Belum menjadi prioritas. Terus apa lagi yang P3W lakukan khususnya bidang sosial kemasyarakatan ini untuk masyarakat di Pasena? Nah, udah saya bilang tadi Bang dari hulur sampai ke hilir kita dari melahirkan tadi udah cerita masalah melahirkan. Sekarang kematian. Kematian itu kita juga Bang yang ngerjain di bidang. P3W juga bantu. P3W juga bantu dari bidang. Apa itu Bang? Yaitu kita sudah kalau orang meninggal mau tidak mau harus kita sediakan tanah makamnya Bang. Ya kalau dulu kan kalau setiap ada warga yang meninggal kita kirim keluar kampung halamannya. Iya. Kalau sekarang sudah disiapkan. Sudah ada kita siapkan kemarin. Alhamdulillah kita sudah beli tanah makam tuh lebarnya 4 hektar Bang. 4 hektar. 4 hektar. Kita beli ya. Nah, kita beli. Kita bebaskan ini. Iya, kita bebaskan itu kita beli dari pemerintah, dari perusahaan. Dari perusahaan. Nah, kemudian 4 hektar ini Bang. Karena di Depasena ini kan ada 5 agama. 5 agama ini mau tidak mau kita bagi tanah makam ini. Yang 3 hektar kita peruntukkan untuk agama Islam, yang 1 hektarnya ini untuk non-Islam. Ada 4 agama tadi, seperti itu kita siapkan itu. Jadi di situ kita kumpulkan jadi 1 tempat, 4 hektar. Alhamdulillah sudah ada sekarang. Sudah mulai ada yang sudah mulai disampaikan di sana. Iya. Itu kita dari P3W mengayomi warganya, menyediakan warga itu dari hulu sampai ke hilir seperti itu. Bentuk lainnya apalagi misalnya kepedulian kita terhadap orang yang sakit atau membutuhkan biaya besar atau apa misalnya? Itu ada bansos-bansos Bang. Ada bantuan sosial yang dilakukan, yang digalang oleh P3W. Iya, ada bantuan misal orang mau operasi, sudah kita ada juga bansos ke sana untuk meringankan beban mereka yang kena musibah. Kabarnya ada juga rekening yang khusus P3W Peduli yang dibuka biasanya. Iya Bang. Itu ada P3W, rekening P3W Peduli. Kalau ada bencana besar kita bisa ngambil di sana. Kalaupun ada musibah yang menimpa warga kita ambilkan dari sana juga. Itu.
Kalau pendidikan apa aja? Kalau pendidikan P3W sangat memperhatikan pendidikan Bang. Apa itu contohnya? Seperti TK Bang ya. TK itu kita bantu per bulannya itu 375.000. Oh, sekolah ya. Sekolahan PAUD, TK. PAUD, ya, PAUD. TK. TK ya. TK kita bantu 375.000. Kali 9 TK. Ada 9 TK. Nah, kemudian ada lagi TPA Bang. TPA juga dibantu. TPA juga kita bangun, kita bantu juga. TPA ini 750.000 kali 9 TK. 9 TK, TPA. 9 TPA. 9 TPA. TPA. Jadi ada TK, ada TPA Ada TPA kita bantu untuk pendidikan ini. Ini lebih kurangnya sekitar 6 jutaan sebulan. Kenapa TK dan TPA yang dibantu? Kita memang di P3W peduli itu Bang, ya, kita harus mengutamakan pendidikan. Mau tidak mau kita. Kalau SD SMP kan sudah ada sudah program ada dari pemerintah ya? dari pemerintah kan ini swasta ya, kita yang itu hebatnya P3W itu Bang. Dia memperhatikan pendidikan. Kemudian ada lagi Radatul Arts. Atfal, itu. Nah ini kita bantu juga 375.000 juga sebulan kali 3 ada 3 RA ini. Nah seperti itu mengenai pendidikan. Nah lebih kurangnya itu Bang 1 tahun itu untuk pendidikan ini totalnya itu sekitar 423 juta. 423 juta setahunnya. Itu yang tercatat saja? Ya tercatat saja nih Bang. Luar biasa ya. Iya Bang, P3W. Apalagi yang perlu disampaikan? P3W sekarang ini Bang lagi. Kalau tentang kerjasama dengan pemerintahan kampung bagaimana bentuknya? Termasuk keagamaan gitu? Itu dengan pemerintahan kampung kita sangat erat sekali Bang. Misalnya masalah keagamaan kita pemerintahan kita erat. P3W itu tidak bisa lepas dari sana ya. Contohnya aja misal kita ada doa bersama. Doa bersama insya Allah kita akan adakan itu melewati daripada Hubsmas ini tadi. Nah dalam waktu dekat akan kita adakan bersama doa bersama. Nah kita ayom semua agama kita ajak doa bersama. Seperti itu. Kita menjaga kerukunan beragama. Kerukunan beragama juga menjadi perhatian P3W. Iya, perhatian P3W peduli. Itu. Bagaimana hubungan misalnya P3W dengan pemerintahan, khususnya di kabupaten misalnya? Bagaimana selama ini? Kalau selama ini hubungan kita dengan pemerintahan kabupaten sangat bagus sekali. Kita pupuk dan terus kita saling ayomi dengan pemerintahan kabupaten, pemerintahan komunikasi terus dengan bupati, kemudian pemerintahan provinsi dengan gubernur, kita selalu komunikasi. Itu P3W Bang. Kalau dengan Pak Camat juga termasuk ya? Ya kalau Pak Camat ya memang itu sudah jadi bagian dari kita. Mau nggak mau ya? Mau tidak mau. Karena hari-harinya beliau di sini. Iya, itulah. Camat itu camat kesayangan kita. Pak siapa namanya? Pak Ahmad MPD, Haji Ahmad MPD. Oke. Kabarnya sudah lama dia jadi camat di sini ya? Udah berapa ya? Hampir 20 tahun. Wah, biasa. Apalagi yang perlu disampaikan Pak? Hubsmas ini mengenai ini Bang ya, bantuan-bantuan dari pemerintah itu Bang. Nah kan P3W itu sangat mengharapkan sekali uluran tangan dari pemerintah membantu kita Bang. Seperti itu. Soal dia untuk kepentingan masyarakat luas. Sangat butuh sekali kita alat-alat berat Bang. Seperti itu. Kemudian ada lagi karena kita budidaya Bang ya, budidaya mau tidak mau kita harus ada lab loh Bang. Kita kan nggak ada lab. Jadi ini permintaan Bang Ismet tentang kebutuhan-kebutuhan infrastruktur ya. Iya, Misalnya termasuk peralatan-peralatan dan perhatian-perhatian pemerintah ya. Iya. Agar kerja-kerja kita maksimal. Iya. Karena apa? Karena air inlet itu mau tidak mau akan kita cek. Seperti apa dia. Nah, cek ini air ini kita ambil dari
inlet semua desa. Nah, kita masukkan ke lab. Nah, sementara ini kita nggak ada lab dulu kan. Nah, itu kita ya harapan ini dari sosial kemasyarakatan ini. Oke, Mang Ismet, kan di sekarang ini kan Sosmas ini kan juga berkenaan dengan, kalau dulu ada humas ya, ini kan ada hubungannya juga dijadi Kemen 1. Iya. Nah, peran-peran hubungan sosialnya ini apa gitu terhadap masyarakat, peran-peran informasi komunikasi dengan warga itu gimana? Nah, kalau menyampaikan program ini ya, humas kita kan ada dua. Kalau humas ini Bang, kita selalu terjun ke desa-desa Bang. Selalu kita mintai keterangan apa. Contohnya kecil aja, kemarin ada musibah angin puting beliung di desa Sejahtera. Jadi humas ini langsung terjun ke sana, khusus humas Ngejer 1, jadi kita langsung terjun ke sana. Apa masalahnya, apa yang harus kita perbuat di sana, seperti itu Bang. Tidak harus BPP-nya yang turun pusatnya, tapi juga mengkoordinasikan dengan kawan-kawan di wilayah tentunya. Iya, ya, situ kan kalau kita itu di wilayah itu juga ada humasnya, ada sosmasnya di wilayah. Jadi kita koordinasi dengan wilayah-wilayah itu Bang. Oke. Ya kan salah satu kelemahan organisasi kita, tidak hanya kita ya, tapi juga di luar adalah penyampaian informasi dari sebuah kegiatan-kegiatan itu kadang-kadang nggak nyampe di bawah. Bagaimana kawan-kawan hubungan sosialnya ini humasnya ini menyampaikan ke anggota dan pengurus di bawah? Iya, kalaupun ada tersumbat berita-berita yang belum nyampai ke anggota, nah kita sebagai humas dan sosmas ini langsung terjun Bang, ke bawah. Kita temuin yang humas dan sosmas yang ada di wilayah-wilayah. Kenapa yang ini belum nyampai dengan warga? Contoh aja kemarin kita ke Jaya Bang, ke Jaya karena di Jaya kan belum bentuk lah semacam wali amanah. Sedangkan wali itu investasi 1000 itu, sedangkan itu sudah kita gaungkan karena tanggal 1 Desember sudah mulai kita aksi. Nah, kita harus aktif. Nah, sebenarnya langsung terjun, kita temuin dan kita ajak rapat. Nah, seperti itu humas dan sosmasnya di wilayah dan korinnya kita ajak, kenapa ini belum nyampe ke warga, seperti itu. Nah, wewenang kita itu cuma batas mengkoordinasikan dengan sosmas dan humas wilayah. Untuk terjun ke bawah, nah mereka lah yang bersentuhan langsung dengan anggota, mereka kawan-kawan yang pengurus di wilayah. Iya. Oke, terima kasih Pak Ismet, kita dibatasi waktu. Menarik sekali ini pembicaraan kita, apa-apa yang dilakukan P3W terhadap kemasyarakatan kita, dari jalan ya, dari kesehatan, pemerintahan. Mudah-mudahan ini manfaat bagi anggota P3W juga seluruh masyarakat di Indonesia ya, tidak hanya di Pasena. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi soal ini. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa kita gali lagi. Siap, ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.